Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi ini berada di bab 2 unit 5 di buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian posisi hierarkinya, muatan masing-masing produk perundang-undangan. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Yang pertama, peserta didik harus mengetahui hukum dasar yang ada di Indonesia, terutama dalam menjalankan sistem pemerintahan dan juga bagaimana peraturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kedudukan dan kekuatan masing-masing dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertama, kita masuk ke konsep. Hierarki itu adalah susunan atau pengurutan suatu hal dalam tingkatan yang berbeda, di mana terdapat konsep atas, bawah, dan sejajar. Susunan ini umumnya didasarkan pada tingkat wewenang, kekuasaan, dan kepentingan. Lebih singkatnya lagi, pengertian dari hierarki itu adalah tingkatan. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah mengalami perubahan dari masa ke masa. Di tahun awal, yaitu di tahun 1966 melalui TAP MPR nomor 20 MPRS, hierarki peraturan perundang-undangan terdapat pada 7 tingkatan. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian di akhir yaitu Instruksi Menteri. Dilanjutkan lagi di tahun 2000 melalui TAP MPR nomor 3 MPRS dengan 7 tingkatan yang sama dengan yang awal yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diakhiri oleh peraturan daerah. Berbeda di tahun 2004 ya, muncul lagi peraturan UU nomor 10 itu di tahun 2004, lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya dengan 5 tingkatan, dimulai dari Undang-Undang Dasar kemudian diakhiri oleh Perda. Kemudian selanjutnya di tahun 2011 muncul lagi peraturan UU Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang digunakan sampai sekarang, yaitu dengan 7 tingkatan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dilanjutkan dengan ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang atau Perpu. Kemudian yang keempat Peraturan Pemerintah atau PP. Kemudian yang kelima ada Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam ada Perda Provinsi, dan yang terakhir itu ada Perda Kabupaten atau Kota. Mengapa undang-undang ini dipandang penting ya? Hierarki peraturan perundang-undangan ini dianggap penting di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diakhiri dengan produk-produk hukumnya yang tadi yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, seperti tadi yang sudah dijelaskan, hierarki peraturan perundang-undangan itu terdapat dalam 7 tingkatan. Dan yang ini digunakan sampai sekarang. Bahkan ketujuh hierarki ini dari tahun 2011 sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Dikutip dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, berjudul mari kita simak batalkan 3.143 perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Disebutkan di dalam berita bahwa Kemendagri itu mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undang atau UU yang lebih tinggi, di mana Kemendagri akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini apakah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang sebagai pilar kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa dari hierarki peraturan perundang-undangan itu tidak boleh saling bertentangan, terutama peraturan perundang-undangan yang berada pada pilar paling tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Tujuh tingkatan tersebut tidak boleh saling bertentangan, terutama hukum yang tertinggi di atas tertinggi, yaitu tidak boleh bertentangan yang di bawahnya. Jadi segitiga dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah yang teratas undang-undang dasar dan yang paling terakhir adalah perda kabupaten atau kota. Nah, setelah tadi kita melihat studi kasus berdasarkan permasalahan yang ada di Indonesia. Dari ketujuh tingkatan tersebut, mari kita simak satu persatu. Hukum tertinggi ya, dari hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang disampaikan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan dari ketujuh tingkatan tersebut tidak boleh saling bertentangan. Jadinya hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar itu tidak boleh ditentang atau berbeda dengan yang di bawahnya. Selanjutnya yaitu ketetapan MPR atau TAP MPR, di mana wewenang dari TAP MPR ini dipegang oleh MPR sendiri, berisi muatan tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum terhadap ketetapan MPR. Selanjutnya yaitu UU atau Perpu, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana wewenang dari UU itu adalah disetujui bersama DPR dan Presiden, di mana menyampaikan usulannya adalah DPR, kemudian Presiden bertugas untuk mengesahkan menjadi undang-undang. Isi dari materi adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti pengesahan perjanjian internasional maupun pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jika UU itu merupakan wewenang dari DPR dan Presiden, maka Perpu atau peraturan pengganti perundang-undangan itu merupakan wewenang dari Presiden digunakan dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada PP atau peraturan pemerintah, di mana wewenang ini diberikan oleh Presiden untuk gunanya menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Muatannya itu berisi tentang bagaimana tata cara dalam menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada peraturan presiden atau Perpres, di mana Perpres ini merupakan wewenang dari Presiden. Isi dari materi peraturan presiden itu terkait dengan pelaksanaan PP atau peraturan pemerintah, kemudian materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya yaitu peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Wewenang dari perda provinsi ini dipegang oleh DPRD provinsi dan gubernur, di mana usulan ini disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk disahkan. Isi dari materi perda provinsi itu adalah penyelenggaraan otonom daerah, di mana tugas pembantuan serta bagaimana peraturan untuk kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada peraturan daerah perda kabupaten atau kota, di mana perda ini itu wewenangnya dipegang oleh bupati atau wali kota, diusulkan oleh DPRD kabupaten, kemudian disahkan oleh bupati atau wali kota yang memimpin. Selanjutnya isi dari materi muatan perda kabupaten atau kota itu sama dengan provinsi, hanya ruang lingkupnya saja yang lebih kecil, di mana isinya tentang otonom daerah, di mana tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus di daerah kabupaten atau kota. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu 7 jenis perundang-undangan yang sudah disebutkan tadi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan itu merupakan produk hukum yang sah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana kita dapat menemukan peraturan yang lain seperti peraturan DPR, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan dapat berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita. Sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang setelah saya sampaikan dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.